Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di vlog pembelajaran aku hari ini. Sebelumnya perkenalkan, aku Armelia Ananda Putri dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Inggris, Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Aku duduk di bangku kuliah semester 4, tapi sekarang aku duduk di rumah dan akan membagikan beberapa pengetahuan ke kalian mengenai wawasan budaya hutan tropis lembab yang ada di Kalimantan Timur. Sebelum masuk ke materinya, aku mau jelasin terlebih dahulu nih mengenai Kalimantan Timur. Pasti kalian semua udah tahu kan? Apa sih itu Kalimantan Timur? Sini, aku kasih tahu lebih jelasnya ya. Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi di Pulau Kalimantan di negara kita, yaitu Negara Republik Indonesia. Terdiri dari luas wilayah daratan 127.346,92 km hektar dan luas pengelolaan laut 25.656 km hektar. Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Samarinda. Di Kalimantan Timur sendiri, kita memiliki ragam bahasa yang banyak banget. Sebagai contoh, ada bahasa Indonesia yang jadi bahasa utama. Lalu ada bahasa Banjar Samarinda, Kutai, Kutai Tenggarong, Kutai Kota Bangun, Melayu Berau, Dayak Pasir, Dayak Tunjung, Dayak Benua, Dayak Bahau, Dayak Kenyah, Dayak Auheng, Tidung, dan Melayu Bulungan. Kalimantan Timur juga punya lagu daerah loh yang berjudul Indung Indung. Kalau aku pribadi dulu pernah belajar bahasa Dayak Pasir. Sebagai contoh, isai kabarko yang memiliki arti apa kabar kamu? Biasanya dijawab dengan buen yang artinya baik. Aku sendiri juga nggak terlalu expert sama bahasa Dayak Pasir karena aku aja dulu waktu ulangan bahasa Pasir tuh dapatnya 40. Di Kalimantan Timur juga ada beberapa hal yang menjadi ikoniknya sebuah Kalimantan Timur, seperti Lamin Adat Tawai Samarinda, Tari Pemung Tawai, replika Yupa Kerajaan Kutai, Kedaton Kutai Kartanagara, Pelabuhan Balikpapan, Pulau Beras Basah Bontang, Batu Dinding Mahakam Ulu, dan Sungai Mahakam. Kalimantan Timur juga memiliki 8 kabupaten, 4 kota, 105 kecamatan, 197 kelurahan, dan 841 desa. 8 kabupaten tersebut ada Kabupaten Samarinda, Kabupaten Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Tenggarong, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir, dan Kabupaten Balikpapan. Nah, udah terlihat kan gambaran luas mengenai Kalimantan Timur? Kita langsung lanjut yuk ke materinya. Kalimantan Timur memiliki kekayaan flora dan fauna. Di Kalimantan Timur kira-kira tumbuh sekitar 1.000 sampai 189.000 jenis tumbuhan, antara lain anggrek hitam yang harga per bunganya aja 100.000 hingga 500.000 deh. Flora lain yang dimiliki Kalimantan Timur yaitu kayu ulin, rotan, kayu sungkai, kayu bingkirai, kayu arau, kayu ipil, kayu belian, kayu batu, kayu meranti, dan kayu jati. Dari kayu-kayu tersebut tuh kita bisa membuat beraneka macam kerajinan atau alat yang bisa membantu kehidupan manusia. Misalnya seperti kayu ulin. Biasanya tuh digunakan untuk pembangunan sebuah rumah karena kayunya tuh dikenal sebagai kayu yang paling kuat. Kemudian ada kayu sungkai. Kayu sungkai ini biasanya digunakan sebagai furnitur rumah seperti meja, kursi, rak buku, lemari, dan sebagainya. Kemudian ada kayu arau. Kayu arau biasanya digunakan sebagai bahan membuat sape, yaitu alat musik tradisional dari Kalimantan Timur. Ada juga kayu belian guys. Kayu belian itu
biasanya digunakan untuk ritual adat di beberapa daerah setempat. Kayu-kayu ini juga biasanya digunakan untuk membuat senjata tradisional oleh suku Dayak yang biasanya di bagian ulu. Senjatanya tuh antara lain seperti mandau, tombak, bujak, parang, dan sumpit. Hah? Mandau? Bujak? Sumpit? Di kalian pasti asingnya tuh cuman di parang sama tombak kan? Mandau adalah senjata khas suku Dayak di Kalimantan Timur. Bentuknya tuh seperti ini. Mandau ini sebenarnya serupa dengan parang yang memiliki ukuran panjang. Terus kemudian ada bujak. Bujak ini mirip kayak tombak, namun bedanya yaitu ada pada tangkai dari senjata bujak yang mana terbuat dari kayu lilin dengan mata besi yang terbuat dari besi. Sementara untuk ukuran dari panjang bujak ini yaitu sekitar 3 meter. Nah, kalau sumpit, bukan sumpit yang ini ya. Bukan. Ini mah enak banget buat makan mie biar ala-ala Korea sama Jepang gitu loh. Tapi secara umum, sumpit yang digunakan sebagai senjata tradisional dari Kalimantan ini terbuatnya tuh dari buluh bambu kecil yang dalam bahasa Kaili disebutnya fulu. Digunakan sebagai peralatan berburu maupun untuk mempertahankan diri dari ancaman yang mungkin terjadi. Nah, selain perkayu-kayuan ini, Kalimantan Timur juga punya beberapa buah yang sudah pasti lezat dan bisa dijumpai di beberapa musim tertentu, seperti buah rambai, durian merah, lei, kasturi, maritam atau rambutan hutan, kapul, bolok atau ara, keledang, asam putar, mata kucing, wanyi, dan cempedak. Lalu ada juga hasil yang bisa jadi pasak bumi buat Kalimantan Timur, antara lain seperti kantong semar, bajakah, nipah, atau aren. Kalau kantong semar pasti kalian udah tahu dong bagaimana bentukannya. Tapi kalau bajakah itu seperti apa sih? Bajakah adalah tanaman yang biasanya bagian akarnya tuh bisa dimanfaatkan menjadi obat-obatan. Bajakah sendiri berasal dari bahasa Dayak yang artinya akar. Biasanya akar bajakah ini digunakan sebagai penyembuh kanker. Bahkan ada juga manfaat lainnya, seperti mengatasi penyakit alergi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mencegah dan melawan pertumbuhan sel kanker, membantu penyembuhan luka, mengatasi gangguan menstruasi, menjaga kesehatan jantung, mencegah penuaan dini. Banyak juga ya materi kita mengenai flora. Kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke materi fauna yuk. Apa aja sih fauna yang ada di Kalimantan Timur? Ada beberapa endemik yang terancam punah. Di antaranya tuh seperti pesut mahakam, burung enggang, bekantan, orangutan, beruang madu, dan macan dahan. Ini tuh sering kali jadi buruan orang-orang, padahal udah jelas banget mereka tuh hewan yang harus dilindungi karena saking udah sejarang itu loh. Terus kalau ikan ini kan masih masuk dalam fauna nih kan. Ikan yang asalnya dari Kalimantan Timur ini sebenarnya ada banyak. Tapi yang biasanya sering dijumpai atau sering didengar tuh kayak ikan haruan atau ikan gabus, ikan jelawat, ikan biawan, ikan baung, ikan toman, dan ikan belida. Bahkan sekedar info nih, kalau ikan haruan atau ikan gabus ini juga bisa digunakan sebagai alternatif penyembuhan luka basah pasca operasi. Misalnya ada yang habis operasi, terus mau luka operasinya tuh cepet kering, kalian tuh konsumsi aja ikan haruan atau ikan gabus ini. Menurut aku sendiri sih untuk rasanya tuh nggak begitu enak ya, tapi untuk khasiatnya udah jelas nggak diragukan lagi. Nah, kalau dari tadi kita sudah berbicara mengenai flora dan fauna. Sekarang aku mau bahas tentang unsur budaya. Sebelumnya, apa itu unsur budaya? Kalau unsur budaya ini sendiri diambil dari kata unsur yang berarti segala yang membentuk, dan budaya yang berarti dilakukan secara turun-temurun. Budaya sendiri juga berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti budi dan daya. Budi itu segala sesuatu yang bersumber dari pikiran, daya itu adalah sebuah kemampuan. Dari unsur budaya ini kita memiliki 7 komponen. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa sendiri adalah unsur pertama dari 7 unsur kebudayaan. Mengapa?
Karena bahasa memegang peranan penting dalam suatu masyarakat. Dengan bahasa, sistem, dan nilai serta pertuah atau nasihat dari suatu kelompok suku diwariskan. Bahasa juga dapat berupa bahasa lisan maupun tulisan. Selain itu, bahasa juga memegang peranan sebagai identitas dari suatu suku bangsa. Tentunya dengan menggunakan bahasa dapat ditentukan asal suku bangsa seseorang. Kemudian ada sistem pengetahuan. Ini tuh adalah salah satu hasil kebudayaan manusia karena dengan ilmu pengetahuan ini telah membantu manusia untuk bertahan hidup. Saat ini ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat dan muncul dalam beragam bentuk. Contohnya melalui pembelajaran seperti matematika, kimia, filsafat, ekonomi, lalu juga obat-obatan dan sebagainya. Yang ketiga, ada sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Nah, hal ini tuh kita dapat mengetahui posisi seseorang, individu dalam sistem kelembagaan karena ini penting untuk membentuk suatu struktur sosial. Sistem kekerabatan yang dimaksud di sini adalah hubungan seseorang individu lainnya berdasarkan aspek hubungan darah atau kekeluargaan yang anggotanya mulai dari kakek nenek, ayah ibu, kakak adik, dan cucu cicit. Sementara itu, apa sih organisasi sosial ini? Ini adalah lembaga masyarakat yang dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama. Dalam masyarakat tradisional tuh bentuknya belum berbadan hukum, tapi untuk sekarang yang udah masuk di masyarakat modern tuh udah berbadan hukum dan dilindungi peraturan perundang-undangan. Kita beralih ke sistem peralatan hidup dan teknologi. Seperti yang kita tahu, hal tersebut tuh diciptakan oleh manusia untuk mempermudah seseorang dalam bekerja. Misalnya seperti dahulu kita menggunakan kapak, namun sekarang kita menggunakan mesin potong. Peralatan hidup dan teknologi ini sendiri pun memiliki beragam bentuk dan jenisnya, tergantung dari kebutuhan manusia itu sendiri. Kita lanjut ke sistem mata pencaharian hidup. Cara suatu kelompok masyarakat dalam memenuhi tergantung pada kondisi lingkungan tempat hidup suatu masyarakat. Ketika mereka hidup di pantai, maka mereka akan berprofesi sebagai seorang nelayan. Dan jika mereka hidup di daratan, maka mereka akan bekerja atau berprofesi sebagai petani. Nah, kalau di zaman sekarang, masyarakat tuh lebih dapat memilih ya jenis dan bentuk pekerjaan yang dia mau tuh tergantung pada keterampilan yang dia punya dan kemampuan yang ia miliki. Yang keenam, kita ada sistem religi. Manusia ini memiliki aspek spiritual dalam kehidupannya. Manusia percaya dan meyakini sesuatu yang lebih tinggi dari alam semesta. Yang tertinggi inilah yang mengatur segala sesuatu. Yang terakhir adalah kesenian. Kesenian ini adalah cara manusia mengekspresikan perasaannya dengan mengutamakan nilai-nilai keindahan. Biasanya kesenian itu sendiri bisa dinikmati dengan panca indera mata atau telinga, bahkan dengan hati. Kesenian menjadi penting sebab dengan melihat kesenian dari suatu kelompok, seseorang dapat dengan mudah menghubungkannya dengan suatu kelompok suku bangsa. Kalau kita berbicara tentang kesenian, pasti sangat banyak bentuknya, yaitu tarian, puisi, lagu, musik, teater, atau bahkan film. Nah, kita udah sampai di ujung materi nih ternyata. Dan sayang sekali untuk hari ini materi yang aku bawakan sudah habis alias selesai. Semoga apa yang aku jelaskan dan infokan ke teman-teman hari ini bisa dimengerti dengan baik, asik, dan sudah pastinya tidak membosankan. Semoga ya, aku gak berharap banyak juga karena aku sendiri pun masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar untuk wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi nantinya. So, itu aja dari aku dan see you di vlog aku yang berikutnya. Dadah! 毛巾羽毛小鸭鸭，水温刚刚好，泼泼水来做泡泡，今天真是美妙。